A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Baraqah Masyamar Sahibul Wafadajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kemarin, adapun amal ibadah itu bermacam-macam, tetapi yang diingat di dalamnya adalah satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diperintahkan Allah segala amal ibadah dan taat kecuali untuk berzikir kepadanya. Jadi semua amal ibadah kita itu tujuannya apa sih? Satu, yaitu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intisari semua ibadah itu tujuannya berzikir. Kemarin alhamdulillah kita baru pulang dari Suryalaya, dan alhamdulillah semuanya mendapatkan talqin zikir, khususnya talqin zikir latifah. Yang mendapatkan talqin zikir latifah itu oleh-oleh yang sangat luar biasa, karena kita sekarang sudah punya alat. Bukan berarti kita sudah gagah atau hebat, bukan ya, tapi kita sudah diberikan legalitas, sudah diberikan SIM ya, tergantung kita. Ibarat golok, kita sudah dikasih golok, nggak bersihan mau siap di ngababan mau tahu mau orang kebun orang, jadi tanaman-tanaman liar ya. Untuk merawat tanaman kita, kadang-kadang suka ada tanaman liar kan yang mengganggu tanaman kita. Nah, talqin itu sendiri adalah alat ya, adalah alat. Kalau kita mau dipakai alat itu, lamun jak golok kalau dipakai goloknya kan kadang-kadang karatan, jadi mintul berubah kan. Lamun sering dipakai, eta makin seger. Maksudnya eta ya, bukan berarti orang-orang sudah ditalqin latifah jadi gagah ieu. Bukan, tergantung kembali kepada dirinya masing-masing. Tapi yang pasti suatu saat yang namanya kita punya alat, suatu saat pasti akan terpakai juga ya. Makanya manfaatkan benar-benar peluang ini, karena tujuannya apa?
Nah, di sini disebutkan di Miftahus Sudur, Abah bicara seperti itu. Jadi semua makna daripada ibadah itu tujuannya yaitu berzikir. Dek sholat kita, zikir sendiri, baca Quran, puasa, intisarinya semuanya tujuannya untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Apalagi ada di latifah yang terakhir, yaitu latifatul qalam atau latifatul kulli jasad, yang meliputi dari ujung jempol kaki kita sampai ke rambut kita. Disitulah makna semua berzikir itu melalui latifatul qalbi itu, atau latifatul qalam, atau disebut latifatul kulli jasad, tiap meliputi semua tubuh kita. Kita rasakan ya, sampai daging, bulu, tulang, kulit, sumsum, itu semua berzikir. Nah, maksudnya di situ. Karena manusia itu berpotensi lebih hina daripada binatang, lebih mulia daripada malaikat. Potensi kita, karena potensi kita itu luar biasa. Karena kata Allah, wa iza sawaitu, tatkala Allah sudah menyempurnakan bentuk tubuh kita, ya, baru wahiftuhullah, wahiftuhurullah. Kalau bentuk kita sudah sempurna, ya, baru Allah tiupkan ruh. Ruhnya itu ruhullah, ruhnya ruh langsung dari Allah, ruhnya ruh Allah. Itu makanya manusia itu harus dimuliakan. Kenapa? Ya seperti itu. Ruh kita itu ruhnya Allah. Kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan kita sebagai manusia, Allah menyediakan di bumi ini ada laut, ada hutan. Di situ terkandung ada binatang-binatang semua. Itu tujuannya untuk melayani kita sebagai manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Tujuannya ke situ. Dan itu diperuntukkan untuk kita, ya, diperuntukkan untuk kita sebagai manusia. Jadi kalau kita berbuat yang gak baik, yang tidak baik, berarti kal an'am, kita seperti binatang. Tapi kalau kita berbuat baik, itu akan melebihi daripada malaikat. Karena sifat malaikat sendiri staknya kan standar saja, tidak turun, tidak naik. Malaikat tugasnya yang sujud ya sujud aja. Ada yang malaikat tugasnya baca tasbih aja sampai ila yaumil qiyamah. Stagnan di situ aja. Kalau kita beda. Jadi tujuan Allah di sini memerintahkan kepada kita semua supaya kita beribadah dan taat. Tujuannya apa? Jadi muara semua kebaikan ibadah itu tujuannya itu berzikir. Makanya luar biasa. Nah, perkembangan kesininya banyak kadang-kadang orang yang bicara tentang masalah ilmu laduni. Padahal laduni itu dikenalnya pada waktu zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Selain Musa mau caksi pergi Musa al itu yang ngomongnya bukan saya. Para lu bisa. Jangan saudara, Bang. Ya.
Kata Allah kan di Al-Quran, wa 'allamahu ladunna ilman. Itu dalilnya. Jadi adanya orang-orang mengenal namanya ilmu ladun itu pada waktu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, karena pernah ditanya oleh malaikat, orang yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling banyak pengetahuannya saya, seperti itu. Ternyata dikasih tahu ada lagi orang yang lebih pintar, kan dia penasaran apa namanya, digojol terus dengan ucapan-ucapan sama malaikat itu, makin kencang marahnya Nabi Musa, saking penasarannya akhirnya ingin bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dipertemukan beliau dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah ternyata banyak sekali ilmu pengetahuan yang tidak pernah diketahui oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa memang khusus untuk menyampaikan syariatnya Allah, ya, ilmu-ilmu syariat yang paling jago tidak ada lagi Nabi Musa. Waktu zaman itu sudah ada, ya, jadi syariat itu sudah ada pada waktu zaman Nabi Musa, dan Nabi itulah yang pertama. Di situ dites sampai 3 kali, jangan pernah bertanya. Apapun kejadian-kejadian itu jangan pernah kau bertanya. Akhirnya sampai 3 kali kejadian, Nabi Musa tetap kayak ngomong baik. Makanya belajar diam itu sulit. Beda dengan belajar ilmu. Lebih sulit kita belajar diam. Paling sulit. Makanya banyak riyadhah ya, yang di ajengan jajan kan ada, ya, ada riyadhah yang tidak bicara, ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Itu puasa tidak bicara, diam, tidak ngomong. Itu ada riyadhah. Ternyata kita terlalu banyak bicara juga kurang bagus. Kenapa? Energi pada waktu kita bicara itu banyak yang keluar. Ya, makanya pahami dulu ya. Ayat-ayat Al-Quran itu murni, sebutnya juga firman Allah, bukan ucapan Nabi. Kalau Nabi hadis namanya. Ada lagi disebut hadis kursi. Nah, itu hadis kursi itu ucapannya Allah melalui Jibril. Hal-hal yang begitu sebetulnya yang datang kepada diri kita itu kan kadang-kadang tanpa suara, wala sautin wala harfin, tidak ada bentuk dan tidak ada suara, tapi kita memahami. Kita pun sebetulnya sering berkomunikasi dengan Allah, cuman karena hijab kita terlalu banyak, kita tidak pernah peka untuk hal-hal begitu. Contoh, kalau kita berbuat kejelekan, sebetulnya ada ucapan-ucapan yang melarang kita untuk berbuat kejelekan. Karena kita tidak peka dan terlalu banyak hijab kita, jadi tidak pernah tahu komunikasi. Salah satunya untuk menempuh ini, jangan pernah merasa sombong dan jangan mudah terprovokasi. Nah, salah satu syarat ladun itu sebetulnya seperti itu. Ulah ngerasa aing nak keluar, karena paling hese emang sombong. Salah satu itu, nah, ladun itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang kan beredar banyak mengijazahkan ilmu laduni lah, naon lah, khususnya laduni misalkan. Bisa ditempuh dengan puasa, bisa ditempuh dengan wiridan. Itu semua menurut hemat saya bullshit semua. Karena apa? Karena laduni sendiri Allah memberikannya, ya, itu sebetulnya cuma-cuma, dan tidak ada disiplin hal-hal yang lain untuk meraih mendapatkan ilmu laduni. Itu murni hadiah dari Allah untuk hamba-hambanya.
untuk abdi-abdinya. Tapi kalau kita misalkan hanya ingin melihat mengelupas mata kita, salah satunya hanya dengan bisa melalui bikasroti ta'at, dengan memperbanyak ta'at itu bisa. Misalkan dalam sehari semalam kita menjikirkan apa saja sampai 80.000 kali, itu bisa. Atau bisa misalkan kita mengadakan ya Allah 40 hari di hutan apa di laut, insya Allah hal-hal begitu bisa gampang ditempuh. Tapi kalau untuk laduni, salah satunya syaratnya tadi, ya, tidak lupa omong, menghilangkan sifat sombong, itu kan sulit, ya. Sombong itu sulitnya minta ampun, itu menghilangkan itu. Kadang-kadang aingna keluar, padahal yang sombongan apa? Kita berbuat kebaikan pun kalau boleh tidak melalui gerakan Allah, dia tidak bisa. Yang menggerakkan tangan kita pun ya Allah semuanya. Makanya makna pujian atau cacian yang datangnya ke kita itu semua semata-mata dari Allah. Karena kita dipuji sama orang, ada perasaan senang dalam hati kita. Kalau ada perasaan senang dalam hati kita, berarti kan kita merasa. Ya, merasa pantas dipuji. Padahal yang pantas dipuji itu hanya Allah doang. Iya, makan kadang dipuji orang hatena senang. Gira dicaci maki, marah, pundung. Padahal cacian pun, pujian pun, semua itu hakikatnya dari Allah. Kalau kita lagi dicaci, dimaki oleh orang lain, dijelek-jelekan oleh orang lain, berarti itu datangnya hakikatnya teguran dari Allah. Pujian pun sama. Makanya hilangkan rasa-rasa hal-hal seperti itu. Makanya pantas Allah menyebutkan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Karena dua penyakit inilah penyakit takut dan penyakit khawatir yang ada dalam diri manusia. Kalau kita sudah menghilangkan dua sifat itu, pasti kita akan memasuki makomnya para wali. Itu banget pasti. Orang-orang yang kesadarannya tinggi, itulah orang-orang yang paling bahagia. Kita keadaan seperti ini kejadiannya, suka hal-hal yang lain yang menggampangkan, gampang marah, gampang yang lain. Karena apa? Karena kesadaran kitanya. Tahu caki mau lupa ingatan, tersadar. Ingatkan. Ya, kalau kesadaran tinggi mah kita kan masuk dalam kategori orang yang paling bahagia. Puncak-puncaknya yang paling bahagia itu ya orang yang lupa ingatan. Terus ingatan lawan ini terus lupakan di jalan, nunggu asup ke pasar, ilikan barang dahar di tong sampah. Eta geus dilema geus paling bahagia. Geus tidak memikirkan naon deui. Saya ingat kemarin waktu haji langsung pertanyaan orang yang punya anak istri tapi pengen ibadah melulu kepada Allah. Boleh seperti itu, tapi jangan sampai melupakan kewajiban dia sebagai seorang suami dan seorang bapak. Karena terikat dengan perkawinan, kewajiban, kecuali anak-anaknya sudah rumah tangga semua, silahkan bebas mungkin itu mah. Dan istrinya pun ridho. Mungkin kalau udah seperti itu kan kategorinya istri sudah menopause kali kan. Dan mau ngapain lagi hidup juga. Kalau kita berkaca kepada ayat Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah,
supaya akan menimbulkan hal-hal begitu ketenangan dalam diri kita. Baru kalau kita sudah tenang setenang air nu kamari itu orang ada itu kemana subur domasnya sampai terlihat kejernihan, saking jernihnya dalamnya daun, batu, apapun terlihat. Kalau kita sudah seperti itu hati kita, nah baru Allah memanggil, irji'i, balik ila rabbiki, orang balik ke Allah, radiyatan mardiyah, orang senang, Allah pun senang. Nggak senang orang, Allah senang, orang senang, karena naik deui fadkhuli fi ibadi, asup ka golongan hamba-hamba lain. Di dia kategori hamba teh orang teh sebagai abid. Abid naon sih? Ngabdi. Ngabdi orang ke Allah. Sebetulnya namun kita bicara ke hal kos gitu, kayak model ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Urang teh ngabdi, ngaran ngabdi kumaha sih? Orang yang ngabdi itu orang yang tidak pernah mempertanyakan dia gaji berapa. Ngaran lagi pengabdian, terus baik gawe. Seperti kayak model tentara atau polisi, pegawai PNS, itu kan sebutannya apa? Abdi negara kan? Tapi kebalikannya, kalau masuk dalam kategori abdi itu bukan seperti itu. Iya, sampai kadang menanyakan gaji, nanya ke uang ngaranna per tribulan, aya di gaji ka 13, aya deui naon ngaranna teh insentif, terus aya di tengaranan naon hiji teh anu uang segala transport segala aspek tigeureunana ngaranna. Iya. Sampai kos gitu sebetulnya tidak pantas. Begitu juga kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lain orang dia, Allah dia kan lain sesembahan. Geus Allah mah geus dikategorikeun we kos kitu we geus Allah mah. Adapun kata-kata di Al-Qur'an, eta kan cuma kata-kata majas, kos model yadullahi faqairin. Terus naon ngaranna? Anu di surat naon? Anu para malaikat sofa, para malaikat teh berbaris di hadapan Allah, lain kos kitu. Eta majas ya, artinya Allah teh nurunkeun perintah. Ya Allah di sini dicak Allah di Al-Qur'an eta asbana kekuasaan lain tangan Allah. Allah mah tidak bisa disepertikan bungkus gitu. Artinya ya Allah cak Al-Qur'an ini kan laisa kamislihi syai'un, geus teu bisa. Adapun orang-orang yang bisa melihat Allah eta kan melalui bukan melalui mata ieu mata zahir kos ieu ka pangkat tipe. Make udang-udang bae geus. Baju kami segala sareng geus disebutna wali bae kan urang mah. Tapi melalui mata basirah. Mata batin. Dan mata ieu, mata kosim gampang katipu. Ujung-ujungna bae. Kos kitu nipu. Nah, lamun geus kategori fadkhuli fi ibadi, itu di kategori kendaraan, asupsi ke kendaraan aing cak Allah, masuk ke dalam kendaraanku. Setelah masuk kendaraan Allah dibawa karak wadkhuli jannati, wari geus nyampe mangga asup ka surga. Gitu cak Allah. Makanya ayat perintah didiakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi
Ma'innul Qulub. Tujuanna eta. Lamun geus urang bisa kos cai tadi, eueuh riak angin, ya, eueuh nyemplung naon, bening sabening-beningna cai, kan katingali ku urang, tololna urang, goblokna urang, bolohona urang, kan kanyaho didinya ku urang. Makana tenang, aing geus tenang mah katingali kesalahan-kesalahan diri urang. Nah tugasnya dah orang buka zikir tiap hatinya. Nah kemari anu geus ditalkin latifah kamari, tolong dilangsung dipraktekan. Ya, minimal zikir setiap latifah itu minimal setengah menit. Ya, setengah menit pindah, tapi mulut kita ya dalam keadaan seperti semula, lidah dikeataskan, gigi dirapatkan, bibir dirapatkan. Yang berubah hanya napas saja. Napas pun buang melalui hidung lagi, ya, buang melalui hidung, jangan melalui mulut. Kalau melalui mulut, kita mulai lagi dari awal, ya. Misalkan ditarik, selesai, misalkan sudah kuat ya, keluarkan melalui hidung, ambil lagi, tarik lagi, buang lagi melalui hidung, pindah terus menerus seperti itu sampai 7 latifah. Nah latihannya kita malam minggu, ya, latihan zikir khofinya kita malam minggu. Nah, dan insyaallah besok malam Jumat, ya, malam Jumat kita sudah masuk nisfu Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban. Kita akan mulai melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban atau sholat sunnah khair, dimulai ba'da maghrib. Jadi acaranya setelah maghrib kita zikir, setelah zikir tidak zikir utama lagi, ya, setelah zikir utama langsung kita sholat sunnah ba'da maghrib. Setelah ba'da maghrib selesai, kita langsung melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Ingat ya, 50 kali salam berarti 100 rakaat. Satu rakaatnya kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi kulhunya sama dengan 1000 kali. Nah, kulhu 1000 kali kita bacakan di sini, misalkan ada 20-30 orang, sabaraha itu geus 30.000. Luar biasa. Kalau orang dilaksanakan dan berjamaah, ya. Jeung eta mah murni maklumat ti Abah. Jangan sampai tidak mengerjakan. Kalau kita sendiri mengerjakan masing-masing sendiri, tetap kuat, sok sangat. Orang pernah saya sendiri pengalaman, Abah sholat sendiri di rumah di kamar sampai 50 rakaat doang, tetap kuat. Tapi kalau kita lakukannya secara berjamaah, insya Allah, ya, insya Allah. Anu geus mah alhamdulillah karuan, karena itu penting sekali, adanya cuma setahun sekali, dan itu sangat-sangat luar biasa. Karena di situ keterangannya di kitab karangannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, di kitab Al-Ghunyah, Allah akan melirik kita dengan 70 kali lirikan. Satu lirikan Allah akan mengabulkan 70 kali permintaan. Berarti dalam satu lirikan 70 dikali 70 ribu berapa? 1.400 nya. Coba. Tapi yang pasti kita mohon ampunan ke Allah, minta dihampura dosa-dosa kita,
ditetapkan iman Islam ihsan kita, ya, dan istiqomah menjalankan amaliyah ini, dan terakhir mudah-mudahan kita supaya barokah dunia akhirat. Amin. Eta baik sudah permintaan. Tapi yang pasti utama orang diampuni lah dosa orang. Jeung urang sering kemarin saya bahas harus mengakui kesalahan kita, ya. Karena kalau kita mengakui kesalahan kita sambil kita melakukan tobat kepada Allah, ibarat orang tua yang kehilangan anak puluhan tahun tidak bertemu, ya, atau 10 tahun tidak bertemu dengan anak, legit cerita anaknya, pas ketemu dengan anaknya, coba bayangkan kita sebagai orang tua, senangnya luar biasa. Allah itu lebih daripada itu senangnya. Kapan kan? Jadi Allah itu lebih senang daripada orang tua yang kehilangan anak yang 10 tahun baru bertemu lagi dengan orang tua ini. Allah itu lebih senang lagi ketimbang senangnya orang tua tersebut. Makanya di bab apapun pasti nilai atau makom taubat itu pertama kita harus taubat dulu dan menyesali perbuatan-perbuatan kita, apalagi kita sambil menangis. Nah, air mata yang pada waktu kita kerjakan, kita pada waktu taubat, dosa-dosa kita luluh melalui air mata tersebut jatuh. Tak kemuliaan-kemuliaan dan bab-bab apapun harus diawali dengan taubat. Karena taubat itu mengakui kesalahan diri sendiri. Orang yang tidak pernah mengakui kesalahan diri sendiri berarti jelema sombong, jelema nu paling benar. Adapun kita ini apabila kita katakan bahwa segala Adapun kita ini apabila kita katakan bahwa segala tuan-tuan syekh yang arif dan mengenal Tuhan mendidik murid-muridnya dengan thariqah zikir, sekali-kali tidaklah kita bisa maksudkan bahwa tuan-tuan syekh itu melarang untuk mengajarkan lain-lain ibadah selain zikir. Nilai pertaubatan sendiri itu kadang-kadang datangnya melalui karena satu rasa takut yang mencekam. Pernah tidak pernah merasakan seumur hidup sekali ada perasaan takut luar biasa, seolah-olah kita akan mati besok? Pernah tidak mengalami seperti itu? Ada tuh hal begitu tuh. Nah, nanti Allah maksa itu seperti itu. Satu. Kedua, ada kerinduan yang dalam, kerinduan yang sangat-sangat memuncak yang tidak pernah, yang tidak kuat dibendung oleh batin kita sendiri. Dua. Yang ketiga, melalui syekh mursyid yang mentarbiyah, yang menanamkan kalimat zikir la ilaha illallah khususnya, dan melalui 3 hal tersebut itu, kalau benar-benar kita tidak bisa mendapatkan yang lain, itu yang 3 itu pasti Allah melalui memberikan ya jalan melalui tadi ketakutan yang sangat dalam, yang sangat menghantui, kerinduan yang tidak terkira bisa dibendungnya. Ketiga, Allah memberikan petunjuk untuk mendatangi seorang guru mursyid yang dia punya ijazah untuk mentarbiyah, dia punya SIM untuk bertarbiyah murid-muridnya. Nah, itu jalan-jalannya masing-masing anu ka Allah dibereka. Karena pengalaman saya pernah mengalami hal
ketakutan yang luar biasa. Ya, suatu saat mau tidur ada perasaan ketakutan bahwa kita nanti malam atau besok pagi akan mati. Ya Allah ya Rabbi, itu bisa nama gak bukan langsung malam sholat itu. Tapi tetap waktu dia ngatur mah oke. Terus kedua, ada rasa cinta yang tidak kuat untuk ditahan-tahan. Nah, saya juga ada cerita dulu beberapa tahun yang lalu. Jadi ada perasaan mendalam pengen bertemu dengan Abu Basir ceritanya. Itu sudah tidak kuat di dada ini. Pengen ketemu, saya kan belum pernah ketemu, belum pernah, baru hanya mendengar namanya saja. Tapi ada waktu itu malam saya tidak kuat itu, pengen bertemu dengan Abu Basir. Tapi alhamdulillah hari Jumat itu kejadian malam Jumat, tidak salah. Jumat saya langsung berangkat. Sempat ngobrol, ditanya gini-gini, saya mah tidak mau apa-apa, pengen silaturahmi saja. Ingin silaturahmi, pengen melihat wajah beliau, cukup itu aja. Ya, jadi ada kerinduan. Itu mana-mana tadi ketakutan yang mendalam, rasa takut yang tidak terkira, rasa rindu yang tidak terkira juga, dan yang ketiga tadi diketemukan oleh Allah dengan seorang guru mursyid, dan guru mursyidnya itu pun mempunyai sif untuk mentarbiyah murid-muridnya. Nah, itulah yang disebut Allah yang menggerakkan, yang menginginkan kita hambanya untuk lebih mendekat kepada Allah. Jadi ada cara saja sebetulnya. Nah, dan yang selanjutnya, kadang-kadang orang yang kaya pun tidak menemukan kebahagiaan. Yang pada waktu dia banyak duit, mancing baik walpoan, pemajikan yang goler wedi mah cilok di cekal-cekal, dia walpoan mancing baik. Karena ada duit kan, ada uang. Jadi ternyata itu tidak bisa membahagiakan temannya yang di rumah. Ucap bahasa batu sakasur. Suatu saat Allah memberikan hidayah, ya, uangnya misalkan sudah tidak banyak lagi, atau misalkan sudah sama sekali tidak punya uang, ya, tapi istrinya ada kebahagiaan, dan tanpa disadari dia pun seiringnya waktu dia berusaha menemukan kebahagiaan. Jadi bahagia itu tidak hanya bisa diukur dengan uang. Kadang kita mau loba duit, main baik, judi baik, atau misalkan main ke tempat pelacuran baik. Tapi setelah dia tidak punya uang, habis semua misalkan, yang pastikannya apa? Pasti akan merapat kepada Allah. Nah, hal-hal yang begitu sebetulnya tidak ada kaitan antara bahagia dan uang. Tidak ada kaitan sama sekali. Dan penyebab orang itu pun kaya dengan jalan usaha dia sebetulnya tidak ada keterkaitan juga. Tidak ada keterkaitan. Tapi kalau kita membahasakan bahasa asbab, bahasa kasar, bahasa syariat, itu ada keterkaitan. Contoh, kita makan, kita meyakini bahwa dengan makanan atau minuman tersebut, minuman bisa menghilangkan dahaga kita, makanan bisa menghilangkan rasa lapar kita, bisa mengenyangkan perut kita. Kita mesti mengenal dalam ilmu tauhid, tasawuf.
Jadi yang mengenyangkan pun Allah, yang menghilangkan haus dahaga pun. Jadi syirik itu nggak usah jauh-jauh. Atau orang berziarah kemana syirik tuh keseharian kita aja, kalau kita meyakini ke situ udah penuh kesyirikan. Obat warung, orang jadi huntu melios kadon. Alhamdulillah untung aing minum oskadon, leungit jadi huntu aing. Eta syirik sabab keseharian orang teh loba sebenarnya. Nggak usah kurang kudu ngomong ziarah lah, tahlilan apa segala. Nah, segala ngokri segala hal-hal kecil itu pun bisa menyebabkan kesyirikan. Ulah jauh-jauh ke hal lain, keseharian orang kos itu. Lalu orang meyakini dengan makan ini kita menjadi kenyang, enggak syirik. Jadi makanan, minuman apapun itu hanya sabab doang. Hakikat yang mengenyangkan dan menghilangkan haus dahaga kita itu semuanya Allah. Kenapa? Karena kita semua yang Allah ciptakan itu nisbi. Yang wajibul wujud itu hanya Allah. Urang mah teu beda, misalkan dia aya meja. Dia henteu sebutanna kolong meja. Tapi lamun dicokot mejana aya kolongan eueuh. Tak urang teh kos kitu. Urang mah kos kitu. Kuari orang tibeurang aya matahari, pasti aya bayangan urang. Cuma tadi yang geus bayangan deui kan. Tak urang makhluk anu kos kitu, makhluk ya nisbi yang diadakan oleh Allah, mutlak wajibul wujud mah hanya Allah. Kabeh. Maka orang bersyukur, orang tanya kalan zikir la ilaha illallah. Nafikan selain Allah nambah itu. Tapi nggak isbatkan sepenuhnya kepada Allah. Nah di sini diterangkan Tuan Syekh atau yang arif itu ya, maksudnya yang bisa mendidik murid-muridnya dengan thariqah zikir. Jadi sekali-kali tidaklah kita maksudkan bahwa Tuan Syekh itu melarang untuk mengajarkan lain-lain ibadah selain zikir. Ima kan kadang-kadang maaf anu kaku teuing kaku. Padahal di kita ada pemimpin Jatman, yaitu Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, bahkan guru Zuhdi Tuan Guru Zuhdi yang di Kalimantan itu bicara. Jadi Syekh Amin Qutbi itu yang di Madinah yang mendudukan thariqah Samaniyah. Dia bicara nanti suatu saat thariqah akan maju khususnya di Indonesia karena nanti akan dipimpin oleh zuriyahnya Nabi, namanya disebutkan secara langsung di dalam itu ya, oleh Syekh Amin Al-Qutbi. Ternyata memang fenomena di Indonesia itu luar biasa. Banyak orang mengagung-agungkan, mengistimewakan Nabi Lutfi, tapi kadang-kadang tidak aja dari ajarannya malah berlawanan. Padahal Nabi Lutfi itu kan bicara antara syariat dan thariqah itu berkaitan satu kesatuan. Tapi fenomena di masyarakat lain bicaranya. Masalah nih, contoh hal yang kecil. Misalkan ada orang duduk di depan pintu,
Ya, itu sebetulnya ajaran tasawuf seperti itu. Orang-orang tua kita dahulu suka bicara, ulah sok diuk di hadapan pintu, rezeki hese jodoh. Kita mah kalimah orang tua saja. Tujuannya apa? Jangan menghalangi orang lewat. Eta adab. Eta ngaranna tasawuf takos kitu teh hal yang kecil. Nah, Habib Lutfi itu menggampangkan sekali. Habib Lutfi sering bicara, cukup Anda memahami ilmu fikih, itu ilmu tauhid, langsung bertariqah. Paling gampang. Tapi fenomenanya di bawahnya malah berbeda. Apalagi orang-orang yang memang kebanyakan orang yang belum masuk tariqah. Sekarang jatman, arti jatman sendiri apa sih? Jami'iyah ahli tariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Ketua umumnya beliau, dan beliau kalau bicara kemana-mana pasti akan membicarakan tariqah, karena supaya semua orang itu bertariqah. Sekarang ngadain kumpulan jatman buat apa? Kalau tujuannya bukan buat syiar. Kalau yang sekarang dibicarakan bukan makom kita, dan itu diadakan kos gitu. Ngapain diadakan jatman? Ngapain ada ketua umumnya? Justru diadakan jatman itu lebih terorganisir, lebih tahu mana yang mu'tabarah dan mana yang ghair mu'tabarah. Dan beliau lah salah satu ahli di bidang tersebut. Ahlinya apa? Kalau thariqah itu ghair mu'tabarah, munqati, terputus di tengah jalan, beliau tahu. Jadi semua sanad thariqah beliau menguasai semua dan beliau tahu. Makanya diadakan perkumpulan namanya Jami'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Karena tadi pembicara Sya'min Al-Qutbi itu bicara nanti suatu saat akan dipegang oleh zuriyah Nabi, dan melalui beliau lah thariqah di Indonesia akan maju pesat, dan di mana-mana orang akan berthariqah. Itu jadi kalau dibahasakan kita begini-begini ya wajar aja, karena tidak tahu. Modelnya apa? Kayak model misalkan si Musa wali, tapi kita tidak tahu bahwa Musa itu wali. Enggak masalah, kita tidak menghormati dong. Tidak menghormati, bahkan kadang-kadang ngalunjak. Kan boleh ngalunjak ya, si pikir ngalunjak. Jadi Musa gitu kan. Coba lah mujinasi iya dibuka ke Allah bahwanya wali, wajib pada hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga nyana kudu ngakhidmat. Satu, kedua wajib dia untuk menghormati, melayani wali Musa. Makanya kan ada bahasa la ya'raful wali ilal gitu. Makanya kalau kita tidak tahu, makanya orang-orang yang belum tahu membicarakan hal ini itu mansune kajen. Ibaratnya anjing menggonggong kafilah jalan terus. Itu sudah dia. Karena kalau di masyarakat itu, masyarakat mah pada hanya melihat, menilai, ujung-ujungnya mengomentari. Kan gitu doang loh Pak. Itu doang KB. Melihat, menilai, mengomentari. Enggak.
orang gering ngabantuan moal, orang susah ngabantuan moal, kan gitu. Orang raga dikus kukurnya, malah alhamdulillah. Nah, seperti itu. Makanya kita bersikap, karena dia tidak tahu, kita harus lebih bijak. Jadi husnuzon timbulnya buat diri kita ke dia, karena mereka tidak tahu. Kalau dia tahu, Allah bukakan mata hati dia, ya Allahu Akbar. Ya, cerita kos model Nabi Muhammad SAW pada waktu syiar, ya, dakwah di Taif kan seperti itu. Allahu Akbar, jalan luar biasa jasa. Dicaci maki, ditipukin dengan batu, coba. Sampai ada ceritakan giginya aja potong aja Nabi, berdarah-darah. Itu kan Nabi sampai seperti itu. Yang marah siapa? Malaikatnya. Itu senang. Kanjeng Nabi Muhammad digitukeun. Ai bahasakan laulaka Muhammad khalaq. Lamun karena lain ayana Muhammad mau diciptakan ya bumi. Semua yang ada di dalam lillahi ma fis samawati wa ma fil. Nuk aya di langit jeung di bumi teh moal aya, lamun karena lain gara-gara Nabi Muhammad. Ini kok sampai digitukan, siapa yang tidak sakit hati? Makhluk-makhluk yang sekitarnya, termasuk Jibril, tersenang lah. Tapi jawaban Nabi bijaknya, ya Allah, karena mereka belum tahu. Tak orang belum belajar begini. Lamunnya nanya ngomong wali, kayak tadi layaraful wali lah wali. Orang teh hormat kasih Musa tadi karena teh nyawa malah halujak waya gitu. Lu masalah itu dosa. Tapi lamun orang dibukakan ku Allah bahwanya seorang wali, wajib orang ngahikmat, wajib orang ngamuliakeun. Tuh contoh kanjeng Nabi Muhammad sampai saat itu. Mungkin kuarinya nanti anak injuna alas Islam sampai hatinya. Makanya kan Nabi mana sebut lagi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu kurang contoh. Kurang kadang-kadang tekadinya pola pikir. Malah yang ada nyana mencaci maki orang, ngering orang malah kabarikeun. Ulah geus kajian teuing kabeh haya Allah ieu. Jadi selama orang terus membangun komunikasi dengan Allah, Allah akan memberikan bantuan-bantuan Allah melalui kaum. Allah akan memberikan bantuan-bantuan kepada kita melalui malaikat, melalui jin, melalui binatang, melalui apapun. Allah akan memberikan bantuan untuk diri kita. Karena Allah menciptakan makhluk selain manusia itu untuk membantu diri kita. Ya, tujuannya membantu diri kita. Karena kita makhluk yang mulia. Allah teh ngahormatan biasa, orang ngahargaan biasa. Namun hayangnya hormat. Ngan urang nah tos kieu dihargainya dihormatin orang beloon. Teu sadar-sadar tahu diri. Salah satunya kenapa Allah mengharamkan babi, mengharamkan bangke dia akan kurang, karena dalam rangka Allah itu menghormati kita, memuliakan kita. Tujuan nanti bukan tujuan orang orang akan babi, akan anjing, akan bangke. Bukan seperti itu, tapi semata-mata dalam rangka Allah memuliakan kita, menghormati kita. Tuh maksud Allah. Coba lamun orang memahami ngadenge bahasa kos gitu.
harusnya akan meningkat lagi kadar keimanan orang, keyakinan orang bahwa Allah itu benar-benar luar biasa. Penghormatan ka urang, ai urang dihormatan boloan kene bah teu sadar-sadar. Karena melalui zikir ya, mudah-mudahan orang tersadarkan. Karena mana zikir teh kan ingat artinya nya. Mudah-mudahan orang diakui murid Kotuan Syamar Soebul Lama Tajul Alifi asukan angkerokongan Kutub bilang nasir Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani asup kana nauman kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskitulah ya tujuan orang hidup sebetulnya mah lamun tidak kana dalil Allah ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan manusia jeung jin kecuali ngabdi ka Allah. Menyebutkan orang berdosa kudu itu bagian daripada hidup saya, bagian daripada pengabdian kita kepada Allah. Ngilikan duit kita kerja, ya kita lagi ngapain untuk masuk ke bisnis segala naon, tetap tujuannya untuk mencari maradhatillah, ibtigha maradhatillah. Segitu kan. Jadi semua akan berbuah tujuannya kali ya supaya berbuah semua. Dan yang paling enak dalam hal kita musibah apapun, dalam Al-Quran kan disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi, ya, jadi semua dari Allah kembali kepada Allah. Nah disinilah yang disebut namanya butuhnya kesabaran, karena kesabaran itu pilihan ya. Sabar itu pilihan orang. Kalau sabar dipilih ke orang, tah asupna kategori innallaha ma'a sabirin. Contoh si Piki dinyenyeri, disakitin, dizolimi oleh si Musa. Nih baru sabarnya. Padahal si Piki bisa melawan si Musa, tapi tidak dipakai sama si Piki. Dia malah memilih bersabar. Nah seperti itu sabar. Sabar itu ada kesempatan kita, bahkan misalkan si Piki itu lebih kuat daripada si Musa, ada kesempatan dia untuk membalaskan kesuliman si Musa, tapi tidak dipakai oleh dia. Itulah yang namanya sabar. Itu yang sabar. Jadi sabar itu pilihan. As-sabru as-sabru wal mawfaqu azza wa haqqaq haq. As-sabru al-mawfaqu haq azza wa jalla. Ya, sabar. Jadi selalu berselaras terus dengan Allah Ta'ala. Sabar. Jadi maksudnya yang kita maksud bahwasanya Tuhan Syekh itu membersihkan ruh pada sisi Allah secara sufi, ya, dalam berzikir secara berjamaah dan secara sendiri-sendiri. Dan yang demikian itu terjadi di samping ibadah yang diperintahkan Allah secara fardu dan secara sunnah dan secara mandut-mandut. Karena yang demikian itu asa yang kuat dapat memupuk segala kesempurnaan pendidikan rohani.
Jadi zikir orang tia disebut zikir toriko yang diawali dengan niat ilahi anta maksudi waridhaka mautulubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka telah disebut zikir mahabbah jeung zikir ma'rifat. Tujuanna asupna dalam kategori pendidikan ruhani. Aya raga, aya ruh, aya rasa. Ya, raga, ruh, ya rasa.